Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putri Solika dengan NPM S1D023014. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proyek yang saya buat, yaitu mengenai strategi pemasaran kopi lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Yang mana kita ketahui kopi Indonesia punya potensi luar biasa kan? Nah, melalui proyek ini kita akan membawa kopi lokal kita ke panggung dunia. Yuk simak rancangannya. Kopi adalah kebanggaan Indonesia dengan permintaan yang terus melonjak di pasar lokal dan global. Sayangnya, petani kopi kita sering terhambat oleh pasar yang minim, strategi pemasaran yang kurang kuat, dan persaingan dengan merek internasional. Proyek ini saya rancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani dengan cara memanfaatkan tren konsumen yang mencari kopi yang berkualitas, ramah lingkungan, dan punya cerita autentik. Kita akan tingkatkan visibilitas dan nilai jual kopi lokal sekaligus dukung kesejahteraan. Ada beberapa tujuan yang saya ingin capai dengan membuat proyek ini, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan tingkat penjualan kopi lokal sebesar 30% dalam setahun dengan strategi pemasaran yang terarah. Kemudian yang kedua, yaitu untuk membangun jaringan distribusi ke kafe hingga pasar ekspor. Dan yang ketiga, melatih petani tentang pemasaran digital dan branding. Yang terakhir, menciptakan merek kopi lokal yang unik, fokus pada kualitas premium dan keberlanjutan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai dasar teori dari pemasaran. Pemasaran adalah cara kita untuk merancang, mempromosikan, dan mendistribusikan produk agar menarik bagi konsumen. Pemasaran adalah seni dari ilmu untuk membuat produk kita dicintai konsumen dengan cara memahami kebutuhan mereka dan menyampaikan nilai produk secara kreatif. Dalam proyek ini, saya fokus pada tiga pilar utama pemasaran, yaitu yang pertama analisis pasar, yang mana dilakukan untuk memahami siapa konsumen kita dan apakah mereka pencinta kopi specialty atau mereka yang peduli isu lingkungan. Yang kedua yaitu keterlibatan digital, menggunakan media sosial untuk cerita visual yang memikat. Yang ketiga yaitu nilai tambah seperti menonjolkan praktik pertanian berkelanjutan. Inti dari strategi yang saya lakukan untuk rancangan proyek ini yaitu marketing mix 4P. Yang pertama yaitu produk. Kita menawarkan kopi berkualitas tinggi, contohnya seperti yang sudah ada yaitu kopi Gayo atau Toraja dengan kemasan ramah lingkungan yang mencerminkan budaya lokal. Yang kedua yaitu harga, dengan harga yang kompetitif tapi mencerminkan kualitas yang premium. Dan juga kami akan mengadakan promo atau diskon musiman untuk menarik pelanggan. Yang ketiga yaitu tempat. Kita mendistribusikan kopi lewat kafe dan pasar ekspor dengan standar fair trade. Yang keempat yaitu promosi. Kita menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi dan melakukan kolaborasi dengan influencer untuk memastikan keberhasilan pemasaran kopi dari segi penjualan dan penerimaan pasar. Proyek ini dirancang melalui 5 tahap pemasaran terstruktur, mulai dari riset hingga evaluasi. Berikut penjelasan dari tahap-tahap dari influencer dan langkah pertama yang dilakukan yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Tim akan melakukan riset pasar melalui wawancara langsung dengan konsumen potensial seperti ibu rumah tangga, pelaku UMKM, dan pemilik kafe. Yang kedua yaitu melakukan analisis data melalui media sosial. Dan yang ketiga yaitu pengembangan merek. Setelah memahami pasar, tahap selanjutnya adalah membangun identitas merek yang kuat. Kegiatan ini mencakup membuat nama brand yang mencerminkan karakter kopi dari nilai lokal, misalnya. Yang kedua yaitu mendesain logo dan kemasan yang modern, ramah lingkungan, dan memikat pasar milenial dan Gen Z. Yang ketiga yaitu menyusun cerita merek atau brand story yang menonjolkan asal-usul kopi, petani penghasil, dan filosofi di balik rasa. Merek yang baik tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyampaikan nilai dan kepercayaan.
Strategi yang ketiga yaitu promosi. Promosi dilakukan untuk membangun kesadaran dan mendorong minat beli. Strategi meliputi yaitu yang pertama, pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube dengan membuat konten proses sangrai, seduh kopi, testimoni, dan cerita petani. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan food and coffee influencer untuk mereview kopi dan berbagai pengalaman autentik. Yang ketiga yaitu acara cicip kopi dengan mengadakan booth tester di festival kuliner atau workshop tentang kopi. Yang keempat yaitu program giveaway. Yang keempat yaitu distribusi dan penjualan. Produk dipasarkan melalui jalur offline dan juga jalur online secara simultan. Tahapannya meliputi kemitraan dengan kafe, toko kelontong, dan swalayan lokal sebagai outlet distribusi. Kemudian penjualan online melalui marketplace atau Tokopedia dan Shopee, dan juga pengembangan website resmi atau toko digital. Yang ketiga, menyediakan sistem reseller dan dropship untuk memperluas pasar dengan biaya rendah. Yang keempat yaitu eksplorasi peluang ekspor ke pasar internasional khususnya Asia Tenggara dan Timur Tengah yang mana mulai melirik kopi Indonesia. Yang kelima, pelatihan petani kopi tentang pemasaran digital. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan distribusi yang luas dan efisien serta membuka peluang ekspor ke pasar regional. Strategi yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian strategi. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran. Evaluasi ini penting agar usaha tetap responsif terhadap dinamika pasar dan bisa terus bertumbuh secara berkelanjutan. Itulah presentasi mengenai rancangan proyek pemasaran kopi yang bisa saya sampaikan. Harapannya dengan strategi ini kita bisa membawa kopi lokal kita ke panggung dunia sambil memberdayakan petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.